tapi almarhum menyampaikan kepada saya, katanya Bapak Kapolres bilang sama almarhum terkait dengan masalah ini, dia bilang, dekingmu siapa? Selama bintang 1, bintang 2 nggak takut, tapi bintang 3 baru takut. Pengakuan mengejutkan istri Bribka Arfan Saragih, Jenny Simorangkir, yang menyebut bahwa Kapolres Samosir AKBP Yogi Suhardiman tidak takut kepada Jenderal Bintang 2. Bribka Arfan Saragih, anggota Satlantas Polres Samosir yang dituduh melakukan penggelapan pajak kendaraan warga, mengaku sempat diancam oleh Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman sebelum ditemukan meninggal. Pengancaman Kapolres Samosir diungkap Bribka Arfan Saragih kepada sang istri Jenny Simorangkir. Kata Jenny, dugaan pengancaman sebelum suaminya ditemukan meninggal terjadi pada 23 Januari 2023 lalu. Saat itu, kata Jenny, suaminya mengaku dipanggil Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman. Ketika dipanggil oleh AKBP Yogi Hardiman, Kapolres Samosir itu mengatakan dirinya tidak takut dengan Jenderal Bintang 1 ataupun Jenderal Bintang 2. Yogi mengaku dirinya hanya takut dengan Jenderal Bintang 3. Tak cuma menantang, AKBP Yogi Hardiman juga disebut berulang kali menyatakan akan membuat sengsara keluarga Bribka Arfan Saragih. Bahkan ancaman inilah yang sedang dirasakan Jenny Simorangkir dan kedua anaknya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Intimidasi seperti apa yang dikasih Kapolres itu saat dia kasih handphone itu yang apa yang Jadi tanggal 23 setelah selesai apel, dia datang ke rumah. Katanya Bapak Kapolres meminta handphonenya. Bapak Kapolres juga bilang dia tidak takut sama bintang 1, bintang 2, tapi kalau bintang 3 baru dia takut. Di tanggal 3 bangun tidur dia dapat WA, dijadikan tersangka, sementara dia mengatakan sudah membayar. Jadi saya mengatakan, kenapa ya bisa seperti itu? Jadi almarhum bilang, cerita kepada saya, ternyata benar yang dibilang Bapak Kapolres, akan membuat anak dan istrimu menderita. Itu ucapan almarhum kepada saya. maksudnya tadi membayar itu apa? Jadi sebelumnya almarhum dikatakan punya masalah, saya juga kurang tahu masalah apa, tapi dia mengatakan pajak. Jadi dia mengatakan sama saya, Kapolres menyuruh mencari uang 400 juta untuk membayar. Jadi kami menjual rumah kepada nembur saya. Jadi setelah uangnya dapat, dia sudah membayarkan, tapi dia masih dijadikan tersangka, kata almarhum. Yang menetapkan tersangka itu siapa, Kak? Yang menetapkan tersangka itu Polres Samosir atau siapa? Saya kurang tahu. Nah, kemudian yang disebutkan oleh Kapolres tidak takut pada bintang 1 dan bintang 2 itu mengarah kepada siapa? Kepada almarhum, karena Bapak itu bilang, siapa dekingmu? Maksudnya almarhum mempunyai backing bintang 1 atau bintang 2 gitu maksudnya? Saya kurang ngerti percakapan seperti apa, tapi almarhum menyampaikan kepada saya, katanya Bapak Kapolres bilang sama almarhum terkait dengan masalah ini, dia bilang, dekingmu siapa? Selama bintang 1, bintang 2 nggak takut, tapi bintang 3 baru takut. Jadi almarhum pernah menyampaikan nggak akan membongkar kasus ini? Siapa saja yang terlibat? Setelah dia menyuruh saya mencari uang, saya udah cerita sama keluarga siap membantu, rumah kami pun dijual. Jadi almarhum cerita kepada saya, setelah saya menyelesaikan masalah ini, bakalan saya bongkar, karena dia tidak mau kena sendiri. Itulah cerita almarhum kepada saya. Itu maksud bongkar tuh keterlibatan orang lain gitu maksudnya? Orang lain. Itu siapa, Kak? Tidak disebutkannya, tapi yang pasti banyak yang kena katanya kalau dia membongkar ini. Nah, sejauh ini kan yang diduga terlibat adalah almarhum dan kemudian 3 pegawai UPT itu. Berarti ada pihak lain lagi gitu maksudnya? Saya kurang tahu. Menurut almarhum lah gitu. Menurut almarhum ada. Ada yang lain? Atau pejabat di UPT sendiri atau pejabat di Polres Samosir sendiri gitu, Kak? Saya kurang tahu, cuman almarhum cerita bakal dibongkar gitu aja. Tapi kalau dia pun membongkar akan banyak yang kena. Makanya pihak AK menduga bahwa almarhum ini janggal ya meninggalnya. Ada kaitannya karena dia akan membongkar itu gitu ya, Kak?